maka ia wajib memenuhi nadarnya. Termasuk juga puasa yang hukumnya wajib adalah puasa kafarah. Ketika seseorang melakukan kesalahan yang konsekuensinya adalah membayar kafarah seperti puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jadi antaranya jika ada orang yang berihram melakukan ibadah haji ataupun umrah, lalu dia melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya dia mencukur rambutnya ketika dia ihram, atau melakukan hal-hal yang lain seperti menutup kepalanya. Ini mengharuskan dia membayar kafarah. Atau ketika dia tidak bisa menyembelih seekor kambing, maka dia berpuasa selama 10 hari, 3 hari di bulan haji dan 7 hari ketika pulang ke kampungnya. Ini hukumnya wajib. Ada puasa juga yang hukumnya sunnah. Ini kita bagi dua ya. Ada puasa sunnah yang waktu-waktunya telah ditetapkan oleh Nabi, namanya shaum muqayyad. Dan ada juga puasa yang hukumnya mutlak, tidak ditetapkan waktunya. Selama bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka kita boleh berpuasa dengan niat lillahi ta'ala. Tidak perlu ditentukan puasa apa itu, tapi puasa sunnah karena Allah. Puasa yang waktu-waktunya telah ditetapkan oleh syariat, ada yang setiap pekan, ada yang setiap bulan, dan ada juga yang setiap tahun. Yang setiap pekan saya kira kita pahamnya, puasa Senin dan Kamis. Yang disunahkan setiap bulan seperti puasa Ayyamul Bir, 3 hari dalam sebulan. Puasa yang sekali setahun, misalnya puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan juga puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan ada juga yang menjelaskan ulama kita sehari sebelumnya Tasu'a, Dan secara umum sebenarnya disunahkan puasa pada bulan Muharram dan juga pada bulan Zulhijjah, utamanya di hari-hari pertama. Puasa Nabi Daud juga, puasa sunnah. Ini yang saya ingat ya tentang puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa apa itu yang hukumnya makruh? Seperti puasa yang dikhususkan pada hari Jumat, tanpa didahului puasa sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan puasa di hari Jumat, ini dilarang karena Nabi dalam beberapa hadis melarang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Yang pernah Nabi masuk ke rumah salah seorang istrinya namanya Al-Juwairiyah bintul Harith, dan beliau mendapati istrinya berpuasa. Maka beliau mengatakan, apakah kamu puasa kemarin? Dia mengatakan tidak. Nabi bertanya kembali, apakah kamu mau puasa besok? Dia mengatakan tidak juga. Maka Nabi pun berkata, kalau begitu berbuka saja. Ini artinya tidak boleh kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Tapi kalau diikuti puasa setelahnya atau sehari sebelumnya, maka ini boleh. Yang kedua juga mengkhususkan hari Sabtu. Ini hukumnya makruh. Ada ucapan yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih mudah memahami ini, yang bagaimana bunyinya itu, idza ijtama'a al-makruhan zalatil karahah. Apabila dua yang makruh ini berkumpul, maka hilang kemakruhannya, yaitu Jumat dan Sabtu. Kalau kita puasa 2 hari ini, maka tidak jadi makruh. Tapi mengkhususkan hari Jumat atau Sabtu, maka ini kata ulama kita makruh hukumnya. Ada juga puasa yang hukumnya haram. Puasa apa itu? Puasa pada hari Lebaran. Haram hukumnya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Termasuk juga pada hari Tasyrik, pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, 13
ini dilarang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Karena Nabi mengatakan bahwa hari-hari itu ayyamu aklin wa syurb, hari-hari makan dan minum, bukan untuk puasa. Ya, ini hukumnya haram. Ada juga puasa yang tidak diperbolehkan, yaitu puasa pada hari yang diragukan, yaitu apabila akan masuk bulan Ramadan, lalu pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, ya, awal bulan Ramadan tidak terlihat di sore hari, hanya setelah maghrib, maka besoknya itu dicukupkan 30 Sya'ban. Maka ini tidak boleh kita berpuasa pada hari tersebut. Dan ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan ayyam syak itu adalah apabila pada tanggal 29 Sya'ban tidak ada awan yang seharusnya menutupi hilal, tapi tidak terlihat, maka itu namanya yaum syak, besoknya tidak boleh puasa. Tapi kalau berawan, tertutup ufuk barat dengan awan, ini menurut madhab Hanabilah itu disebut dengan yaumul ghaib. Besok langsung masuk tanggal 1 Ramadan. Ini sekedar pendapat ya, jadi yang kita kuatkan bahwa pada tanggal 29 jika bulan tidak terlihat, maka besoknya itu dicukupkan tanggal 30 Sya'ban berdasarkan hadis Nabi, sum li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in umma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Berpuasalah karena kalian melihat hilal awal bulan, dan bukalah, maksudnya masuk awal bulan Syawal, Idul Fitri, jika kalian melihat hilal. Dan apabila tertutup awan oleh kalian, terhalangi oleh awan pandangan kalian, maka cukupkanlah bulan menjadi 30 hari. Nah, ini hadisnya sangat banyak dalam buku-buku hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, sehingga ini yang menjadi ketetapannya, bahwa kalau kita ingin menetapkan awal bulan Ramadan, yang benar adalah dengan metode ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, ini akan kuatkan. Ada juga pendapat yang menggunakan ilmu hisab, perhitungan falakiyah. Namun ini menurut kami tidak kuat, karena dari dulu di zaman Nabi menetapkan metode ru'yatul hilal, padahal dahulu juga ilmu hisab itu sudah ada. Bahkan di zaman jahiliyah ilmu perbintangan itu sudah ada. Ya, ketika kaum muslimin berkuasa juga di Spanyol 800 tahun lamanya, ya, itu juga sudah ada ilmu falak. Tapi sejak dahulu ulama-ulama kita tidak ada yang menetapkan awal bulan Ramadan dengan ilmu falak. Mereka semua menetapkannya dengan ru'yatul hilal. Ya. Apalagi juga ini lebih sejalan dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Perhatian umum syariat kita, bahwa syariat kita ini cenderung memudahkan persoalan agama, tidak mempersulit. Dan syariat kita ini datang untuk seluruh kaum muslimin. Perintah itu bisa dilakukan oleh semua kaum muslimin. Nah, makanya kalau ilmu hisab itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Padahal ulama kita mengatakan hukum ru'yatul hilal itu kalau bukan fardu kifayah, sunnah. Iya. Jadi kalau kita tetapkan dengan ilmu hisab, banyak orang tidak bisa dapatkan pahala ini. Iya. Banyak orang tidak bisa dapatkan ibadah yang satu ini. Termasuk juga ada doa yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau hadis ini sahih tentang doa ketika melihat hilal. Nah, kalau pakai ilmu hisab tidak bisa dibaca doa ini, karena kalender yang dilihat atau rumus-rumus, padahal doa itu dibaca ketika melihat hilal bulan sabit. Hilang juga termasuk beberapa hukum agama. Ya, kalau pakai ilmu hisab berarti tidak ada lagi istilahnya yaum syak, hari yang diragukan. Tidak ada lagi tanggal 30 Sya'ban. Ya, kalau tanggal 29 Sya'ban tidak dilihat hilal, tidak ada istilah cukupkan. Tidak ada lagi larangan puasa pada hari itu, karena dengan ilmu hisab semua jadi jelas kapan masuknya Ramadan. Bahkan jauh sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sudah diketahui. Iya. Ini sekedar tambahan ya, supaya ada gambaran bahwa ini pendapat yang kita kuatkan, insyaallah. Iya. Tapi kita tidak mau menyalahkan juga yang lain. Kalau ada yang berpendapat yang lain, silahkan.
selama memiliki argumentasi yang kuat juga ya, silahkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan puasa. Apa itu puasa jamaah sekalian? Puasa itu dalam bahasa diistilahkan dengan al-imsak, menahan ya. Secara bahasa apapun yang kita tahan diri kita darinya itu bisa disebut dengan puasa. Kita tidak mau bicara, itu juga disebut dengan puasa ya. Tidak mau makan daging tapi sayur mau, itu puasa juga, puasa dan makan daging ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa atau Maryam, ini nadartu lirrahmani shauma, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Ar-Rahman puasa. Apa puasanya? Tidak mau berbicara selama 3 hari ya, tapi disebut juga puasa. Namun puasa secara syar'i, istilah agama kita adalah al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams bi niyatit ta'abbud lillah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rukun puasa itu ada 2, ya. Niat dan juga menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan puasa kita ini batal. Baik. Berikutnya syarat-syarat puasa. Siapakah yang wajib berpuasa? Kapan puasa itu wajib dan kapan puasa itu dianggap sah ataupun batal? Yang pertama syaratnya adalah al-Islam. Ya. Ini syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Ya, karena orang kafir itu tidak wajib puasa, kalaupun dia puasa tidak sah puasanya. Ya, hanya orang muslim saja yang wajib berpuasa kepadanya dan sah puasanya. Ya. Yang kedua adalah al-aqal, orang yang berakal. Karenanya orang gila tidak wajib puasa. Ya. Atau anak kecil yang belum bisa memahami syariat, ya, disuruh puasa pun dia tidak paham apa itu puasa. Ya. Yang ketiga adalah balik. Ya. Apabila seorang sudah mau balik, maka wajib baginya puasa, tetapi ini bukan syarat sahnya puasa. Karena anak kecil pun kalau berpuasa sah puasanya. Ya, anak kecil yang belum balik kalau dia puasa itu tetap sah puasanya. Ya, karenanya ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa. Ya. Yang keempat adalah an-naqa minan nifas wal haid. Seorang wanita yang bersih dari nifas dan haid, ini wajib baginya berpuasa. Ya. Kalau dia dalam keadaan haid dan nifas, tidak wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Pada puasanya di luar bulan Ramadan. Ini wajib daripada syarat wajib dan sahnya puasa. Dan ulama kita menambahkan 2 lagi, yaitu as-sihhat wal iqamah, dan yang berikutnya adalah al-istita'ah. Ya. As-sihhat wal iqamah artinya orang yang dalam keadaan sehat dan tidak musafir. Ya. Ini yang wajib baginya untuk berpuasa. Artinya kalau orang musafir dengan jarak yang jauh, ya, jaraknya itu kata ulama kita disebut dengan jarak safar sekitar 90 km, ya. 85 sampai 90 km. Ini jarak safar. Dan safarnya itu bukan safar maksiat. Ya. Jadi seseorang boleh untuk tidak puasa kalau dia musafir, dan safarnya itu adalah safar yang tidak ada unsur-unsur maksiat di dalamnya. Jadi kalau ada orang musafir sengaja bepergian tapi niatnya untuk berbuat maksiat, maka ini tidak boleh dia berbuka kalau bulan Ramadan. Termasuk juga safar yang dilakukan itu adalah sebelum terbitnya fajar. Ya.
Artinya kalau ada orang yang musafir mulai berangkat di siang hari, dia dapatkan paginya terbit fajar, maka dia tetap harus puasa. Ini harus dipahami. Ini fikihnya. Kemudian as-sahih, dia harus sehat. Ya, artinya kalau seseorang sakit dan memang tidak mampu untuk puasa, maka tidak wajib baginya puasa, dia menggantinya di hari yang lain. Maka maridan atau ada safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau sementara musafir lalu dia berbuka, maka dia menggantinya pada hari-hari yang lain sesuai bilangan hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang terakhir, syarat wajibnya berpuasa adalah al-istita'ah. Apa itu al-istita'ah? Orang yang memiliki kemampuan. Di sini terbagi dua ya, terbagi dua. Ya. Yang mana yang dimaksud dengan orang yang punya kemampuan ini? Ya. Yaitu orang yang memang dari kondisi fisiknya tidak bisa lagi puasa, orang tua, ya. Orang tua yang sudah tidak bisa lagi puasa. Dan yang kedua, orang yang sakit dan divonis oleh dokter tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Iya. Ini jemaah sekalian adalah orang yang tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa, tetapi dibayar fidyahnya. Dia membayar fidyah sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Tetapi kalau orang yang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh untuk tidak puasa, tapi dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, ini bedanya ya. Orang sakit yang memang divonis masih bisa sembuh, maka dia tidak boleh membayar fidyah. Ya, selama masih diharapkan kesembuhannya, maka dia berpuasa pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dokter mengatakan orang ini sudah sulit sembuh, ya, tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, maka orang ini dihukumi seperti orang tua yang juga tidak mampu lagi untuk puasa. Jadi dia membayar fidyah. Nah, ini dua kondisi tentang syarat yang kelima tadi. Kemudian berikutnya, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah al-muftirat. Hal-hal yang menyebabkan puasa kita batal. Ya. Tes. Ada hal-hal yang membatalkan puasa jemaah sekalian yang harus kita pahami dengan baik. Jadi ini sebenarnya terkait juga dengan syarat-syarat wajibnya berpuasa dan keabsahannya. Jadi kalau tadi kita katakan syarat wajib puasa adalah Islam, yang berpuasa harus seorang muslim, maka jika ada orang yang tadinya muslim berpuasa berniat, tiba-tiba di tengah hari dia murtad, maka batal puasanya. Kalau dia murtad, keluar dari Islam. Apabila ada orang yang berniat puasa, sudah makan sahur, kemudian sudah terbit fajar, dia puasa, tiba-tiba di tengah hari qadarullah gila, tiba-tiba gila, maka batal juga puasanya. Batal puasanya. Yang ketiga, tadi kita katakan syarat wajibnya puasa adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi seorang wanita. Sehingga kalau ada seorang wanita yang berpuasa, tiba-tiba di tengah hari dia haid, maka batal juga puasanya. Harus dipahami. Juga pembatal puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Dan ini kata ulama kita, yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah
suatu zat yang tidak berbentuk zat, tidak membatalkan puasa, seperti bau, misalnya ada yang kita cium, yang masuk, tercium lewat hidung. Hidung ini kan tembus ke perut, mulut juga tembus ke perut, telinga juga. Sehingga kalau hanya sekedar bau saja tidak membatalkan puasa. Ataupun rasa, rasa juga. Yang dimaksud membatalkan puasa adalah yang ada zatnya. Dan masuknya itu bisa di perut, bisa juga di otak, bisa juga pada darah, yang bisa menambah kekuatan seseorang, vitalitasnya. Tetapi jika misalnya sesuatu itu meresap ke pori-pori, ini jelas tidak membatalkan puasa, atau kita tertusuk duri, ini juga tidak membatalkan puasa. Jadi yang masuk ke lambung kita utamanya makan dan minum, tapi dengan syarat sengaja, ada unsur kesengajaan dan tidak terpaksa. Karena boleh jadi ada orang dipaksa makan, kalau tidak makan saya sembelih. Ini tidak batal puasanya. Kalau tidak sengaja juga, dalam hadis dikatakan man nasiya fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah yang memberi dia makan dan minum. Berikutnya adalah al-istimna. Apa itu istimna? Keluarnya air mani dengan sengaja. Artinya kalau keluar air mani karena orang yang mimpi basah, ini tidak membatalkan puasa. Al-mujama'ah, berhubungan biologis suami istri. Ini juga jika dilakukan dengan sengaja, artinya bukan karena lupa, tidak ingat bahwa hari ini 1 Ramadan misalnya, maka ini tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sadar, maka batal puasanya. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya orang yang berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan bukan juga terpaksa? Bisa saja seorang istri dipaksa. Tidak boleh melayani, tidak boleh. Jadi harus menolak, karena ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya ulama kita mengatakan ada, kalau tidak salah, 6 konsekuensinya. Pertama, batal puasanya. Kedua, berdosa. Ketiga, dia harus tetap menahan makan dan minum sampai maghrib. Tidak boleh misalnya mengatakan kan sudah batal makan dan minum, saya tidak boleh. Itu tidak menghargai kesucian bulan Ramadan. Kata ulama. Yang keempat adalah kalau dia melakukan ini dan terus melakukan, hakim boleh menghukum dia, panggil baru dihukum. Terserah mana hukumannya. Orang yang bermain-main dengan syariat, ini tidak boleh. Berikutnya, konsekuensi berikutnya adalah menggantinya setelah bulan Ramadan. Dan yang keempat, membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ini berat sekali. Pertama, memerdekakan budak. Dan sekarang susah cari budak. Budaknya pun harus budak yang beriman dan sehat, yang bisa bekerja, kata ulama kita. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada selanya. Jadi misalnya puasa 2 bulan itu kan sekitar 28 atau 29 hari, atau 30 hari. Jadi kalau misalnya bulan Muharram, katakanlah Muharram, jumlah bulannya 30 hari. Safar juga 30 hari. Jadi ini penanggalan Hijriah dipakai, bukan penanggalan Miladiyah, bulan yang di atas pakai. Jadi kalau misalnya 2 bulan ini jumlah harinya 60 hari, kemudian pas pada hari ke-58 dia bilang ke istrinya, ayo kita safar. Karena kata Ustaz, kalau kita safar itu boleh tidak puasa.
terus dia betul-betul pergi, ulama kita mengatakan dia harus ulangi dari awal. Seharusnya puasa 2 hari lagi, tapi karena dia langkah 1, ulangi lagi dari awal. Ya. Kecuali kata ulama kita, kalau dia safar terpaksa, bukan karena niat untuk berbuka, maka ini boleh. Ya, misalnya dia harus safar karena orang tuanya meninggal di kampung, mau tidak mau harus berangkat, maka pada saat itu boleh dia berbuka, tapi dia menggantinya keesokan harinya sampai selesai. Nah ini petunjuk ulama kita ya. Jadi ini bukan persoalan yang mudah, hukumnya sangat berat. Nah hal-hal apa saja yang dibolehkan ketika seseorang berpuasa jamaah sekalian? Ya, pertama, orang yang berpuasa itu boleh bersiwak, ya, boleh bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nabi, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan suruh dia bersiwak pada setiap waktu salat. Boleh juga berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke hidung, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya. Di luar bulan Ramadan, kalau kita tidak puasa, Nabi justru mengatakan bersungguh-sungguhlah, ya, berkumur-kumur dan memasukkan air di hidung, keluarkan, namanya istinsyak. Tapi khusus kalau kita puasa, jangan berlebihan. Ini tunjuk Nabi. Boleh juga kita memakai celak, jelas boleh. Boleh juga periksa darah. Ya. Kemudian berikutnya adalah makan sahur. Ya. Makan sahur ini sunnah hukumnya, tetapi pahalanya besar kalau kita pintar mengolah niat. Apa yang kita niatkan makan sahur, jamaah sekalian, atau sebelumnya niat dulu supaya lebih teratur di pembahasannya niat. Niat ini kata ulama kita harus ada di dalam hati kita minimal sejak awal Ramadan. Sebelum terbit fajar kita sudah berniat untuk puasa selama Ramadan. Dan sebaiknya niat itu setiap malam. Setiap malam. Dan bisa dengan ditandai bangunnya kita makan sahur. Jadi kalau ada orang yang bukan kebiasaannya bangun makan sahur, kata ulama kita kalau bangun itu makan sahur berarti mau puasa. Ya, tidak perlu lagi mengatakan berniat, jadi saya sudah makan sahur tadi, sudah cukup ya makan sahurnya. Ada juga ulama kita mengatakan cukup juga niatnya 1 kali saja di awal Ramadan, dia niatkan puasa selama bulan Ramadan. Ini ada konsekuensi hukumnya sebenarnya. Kenapa para imam sekalian? Kadang-kadang kita menyebut perbedaan pendapat, ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Karena kadang-kadang ada pendapat yang kuat yang kita pilih, tapi pada kondisi tertentu kita lebih utama memilih pendapat yang marjuh, agak lemah menurut kita. Tetapi karena tuntutan kondisi, kita menguatkan pendapat itu. Ya, kita kuatkan pendapat itu. Dan ini ada tuntunannya juga dari sahabat. Ya. Saya kasih contoh jemaah sekalian. Kalau ada orang tertidur sebelum maghrib di bulan Ramadan, nanti bangun jam 7 pagi, bagaimana saja puasanya? Padahal dia tidak berniat. Kan tadi kita katakan berniat di malamnya. Kata ulama kita, puasanya tetap sah karena dia sudah berniat di awal Ramadan. Ini gunanya kita akan jelaskan 2 pendapat. Ya, ada yang mengatakan setiap malam, ada yang mengatakan sejak awal Ramadan kalau sudah berniat itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ini tentang masalah niat. Makan sahur jamaah sekalian ini hukumnya sunnah, dan dalam hadis dikatakan yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi itu pada makan sahur, karena mereka tidak makan sahur. Ya, sehingga kalau kita pintar mengolah niat seperti yang kita katakan tadi, kita dapat 3 keuntungan. Pertama, niat makan sahur karena sunnah. Jadi jangan cuma mau makan sahur supaya kuat, niatkan mengikuti sunnah Nabi. Kita makan dapat pahala. Ya, makannya mendapat pahala. Yang kedua, berniat menyelisihi orang Yahudi karena puasanya mereka tidak makan sahur. Yang ketiga, supaya menambah tenaga juga. Kan beda orang yang makan sahur dan yang tidak makan sahur. Ya. Dan yang terakhir, mungkin ada tanya jawab.
adalah berbuka. Berbuka puasa sunnahnya adalah mempercepat setelah masuk waktu berbuka. Bukan berarti mempercepat sebelum masuk waktu buka. Ya. Kalau sudah masuk waktu buka, jangan lagi ditunda-tunda. Ya. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Kata Nabi, orang akan senantiasa dalam kebaikan selama dia bersegera untuk berbuka ketika masuk waktunya. Bedanya dengan makan sahur, justru sunnahnya itu jangan terlalu cepat makan sahur. Baru jam 12 sudah makan sahur, jam 1 sudah makan sahur. Ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah sebelum masuk waktu salat subuh, ya sekitar 10 menit, ya, kita sudah selesai makan sahur. Ya. Dan akhir waktu makan sahur itu bukan waktu imsak, bukannya. Tapi akhir waktu makan sahur adalah azan subuh ketika terbit fajar. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, ya, apabila Bilal azan, maka makan dan minumlah sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum itu azan ketika terbit fajar. Bilal azan di malam hari, beberapa saat sebelum azannya Ibnu Ummi Maktum. Dan kami supaya lebih kuat ini, ya, waktu menghadiri rapat di Kementerian Agama, ambil kami diundang untuk penentuan waktu imsak ini. Ya, kami mewakili mas kami, dan setelah sampai di sana kami sampaikan kepada beberapa perwakilan ormas. Ada banyak kita di situ, banyak perwakilan dari ormas. Dan ketika kami sampaikan bahwa waktu imsak ini bukan batasan akhir makan sahur, tetapi untuk kehati-hatian. Ternyata semua pendapatnya seperti itu. Ya, semua begitu. Ya. Jadi tugas kita adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan akhir waktu sahur, ini untuk hati-hati saja. Jadi jangan sampai ada yang lihat jamnya, tinggal 5 detik, cepat kita, 5 detik. Padahal dia tidak waktu imsak. Tidak, kasihan, makan saja sampai mulai terdengar azan, mulai dimakan. Ya. Jadi ini tentang sahur. Berbuka puasa, kita katakan tadi, adalah bersegera berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Dan sunnahnya Nabi berbuka sebelum salat maghrib. Ya. Dan bukanya itu sunnahnya yang pertama adalah rutab. Rutab itu adalah kurma yang setengah matang. Ya. Kalau tidak ada rutab maka dengan tamar, kurma biasa. Kalau tidak ada maka dengan air. Dan ini yang disunahkan. Tapi yang lainnya jelas boleh. Ya. Kemudian kita salat maghrib. Nah, ini kira-kira terkait puasa. Dan kita persilahkan kepada jamaah sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Dan alhamdulillah ada hadiah ini, kalau sebentar ada yang bisa menjawab pertanyaan kita. Atau kita tanya dulu? Ya, pertanyaan dulu. Iya. Tapi Ustaz, pertanyaan. Oh, iya, silakan. Yang saya tanyakan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelaksanaan puasa, Ustaz. Di sini kan ada yang batal. Yang saya tanyakan, apakah seorang yang sudah berkeluarga melaksanakan hubungan intim sebelum sahur, kemudian dia tidak mandi lalu sahur dan tidak mandi baru salat subuh, apakah puasanya sah atau gimana, Ustaz? Yang kedua, apa salatnya sah kalau dia tidak melaksanakan mandi dulu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah pelaksanaan puasa. Kalau yang diajarkan oleh nenek moyang kami, saya ambil yang kedua tadi, Ustaz, yakni berniat sebelum malam pertama puasa sampai 1 bulan. Kalau yang kedua, yang pertama tadi melaksanakan niat itu, walaupun saya sudah melaksanakan niat 1 bulan, tetapi kalau saya bangun sahur tetap saya laksanakan berniat. Itu 2 pertanyaan, Ustaz. Mohon jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, kira ini menarik. Dan kebetulan pertanyaan ini waktu kami mulai belajar istighfar
Itu juga pernah kami tanyakan. Karenanya kami ingat jawabannya Ustaz kami dulu, bahwa makan sahur itu tidak disyaratkan orang bersih dari junub. Tidak ada hadisnya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat harus bersih dari junub, harus berwudu. Tapi untuk makan sahur tidak perlu. Ya. Dan tadi dikatakan bagaimana dengan sholatnya? Harus mandi dulu. Ya. Kalau mau sholat subuh, ya harus mandi janabah dulu, baru kemudian berwudu supaya sah sholat subuhnya. Ya. Tentunya kalau ada yang junub sampai pagi, berarti tidak sholat subuh. Iya, tidak sholat subuh ya, harus sholat subuh. Ya, jangan sampai makan sahur, ya, kemudian tertidur, tidak sholat subuh hingga pagi dalam keadaan junub. Ya, jadi itu yang kami pahami bahwa tidak menjadi syarat seseorang dalam keadaan junub kemudian masuk waktu fajar. Ya, yang penting dia mandi sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, saya kira apa yang disampaikan tadi sama dengan pemahaman kami, ya, bahwa berniat itu di awal Ramadan jelas ya, kita niatkan bahwa kita akan berpuasa, bertekad, bahkannya bukan cuma niat saja, bertekad bahwa insya Allah kami akan berpuasa, kita akan berpuasa sebulan penuh. Itu kita niatkan, karena itu pun berpahala. Ya, dan kenapa misalnya kita katakan dua pendapat ini perlu dijelaskan? Karena kadang-kadang kita dikondisikan di mana kita harus perbaharui niat. Nah, bagaimana itu? Misalnya di pertengahan bulan ada orang yang sakit, iya, orang sakit 3 hari sakit, iya, sehingga harus dilihat ketika dia sembuh. Saya sembuh malam ini, ya, harus dilihat apakah besok ini dia mau puasa atau tidak. Jangan sampai misalnya karena sakit tiba-tiba besok jam 7 dia mulai berpikir kayaknya bisa tahan ini puasa mana ya? Tidak bisa begitu. Anda harus berniat dulu malamnya sekalipun Anda sudah sembuh. Ya, makanya tadi kadang-kadang kita katakan setiap malam itu harus dihadirkan niat kita, karena mungkin ada orang yang karena kondisinya sakit sehingga lama berpuasa lagi di bulan Ramadan. Nah, dia sepekan dia sakitnya, sehingga dia harus bedakan apakah dia mau puasa besok atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya seperti contoh yang kita sebutkan tadi, ada orang yang ketiduran mulai sebelum maghrib sampai kemudian pagi, ya, maka niatnya di awal Ramadan itu sudah cukup. Ya. Nah, itu kira-kira Pak yang kami paham. Terima kasih Pak Ustaz. Sebenarnya ini Pak Ustaz saya sudah tahu, tapi saya pancing nanti baru ini. Jangan sampai dia lupa, ini apa sih? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, bagus ya, jadi ini supaya ada faedah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masih berkaitan dengan niat. Niat itu kan kayak adalah urusannya puasa. Bagaimana jika kita tiba-tiba pagi subuhnya malamnya kita berniat, tapi pada pagi kita ada niat juga untuk batal puasa. Ini apakah batal puasanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi disebutkan bahwa sholat puasa di hari Jumat jika berdiri sendiri tidak boleh. Bagaimana jika untuk mengganti sholat wajib? Mungkin ada pokoknya wanita yang haid lepasnya itu hari Jumat, kemudian hari Sabtu mungkin ada acara keluarga, jadi puasanya berdiri sendiri Jumat untuk diganti sebagai ganti puasa wajib. Jadi betul ya disampaikan tadi bahwa niat itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa Ramadan, dia makan sahur berniat di malam hari, namun kira-kira jam-jam 4 sore sebelum masuk waktu maghrib dia berniat untuk buka puasa. Nah, kata ulama kita sekalipun dia tidak dapat makanan, batal puasanya karena dia sudah berniat. Ya, niat itu membatalkan ibadah. Ya. Kemudian yang kedua tentang melaksanakan puasa di hari-hari terlarang seperti hari Jumat. Ya, tadi kita sebutkan ya, kalau pertama kondisinya kalau dia dibarengi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya itu boleh. Termasuk juga tadi dibolehkan kalau misalnya ada orang yang kebiasaannya berpuasa pada hari-hari tertentu lalu bertepatan dengan hari Jumat. Misalnya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Tiba-tiba pas hari Jumat itu waktunya puasa, yang ini boleh.
boleh puasa kata ulama kita. Dan termasuk tadi kalau dia mengqadha puasa, ya, kemudian dia mau puasa pada hari Senin, Kamis, Jumat, ya, atau Jumat, kemudian tiba-tiba besoknya dia berniat puasa tapi batal, dalam masalah insyaallah. Itu akan bahaya, Allah a'lam. Bagaimana Ustaz? Satu pertanyaan Ustaz, singkat saja, yaitu apakah memang ada lafaz niat yang memang Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kalau di awal puasa itu kita harus sebutkan bahwa saya berniat berpuasa, atau niat itu cukup kita bertekad saja bahwa misalnya saya berpuasa, atau memang dilepaskan atau diucapkan itu setiap di awal puasa atau setiap malam itu. Iya, itu saja. Siapa yang mengatakan harus dilepaskan? Bisa angkat tangan? Tidak ada nih. Iya. Berarti alhamdulillah ya, karena memang tidak dilepaskan. Sengaja tadi saya mau pancing supaya kita tahu bagaimana lepasnya. Iya. Apakah khusus dilepaskan pada puasa Ramadan? Bagaimana lepasnya kalau puasa Ramadan? Bagaimana lepasnya kalau puasa sunnah Nabi Daud? Bagaimana lepasnya kalau puasa kafarah? Bagaimana lepasnya kalau puasa nazar? Pasti bingung. Iya. Dan kata ulama kita, segala sesuatu yang memberatkan itu selalu tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalam hadis, apalagi dalam Al-Quran. Jadi niat itu tempatnya di hati. Tidak ada gunanya kita mengatakan nawaitu shauma badan, tapi pikiran kita bisa saja puasa besok ini. Bukan niat. Tapi kita mungkin tidak lepaskan, tapi kita bertekad insyaallah saya bisa puasa besok. Itu lebih bagus. Ya, jadi ini perlu dipahami bahwa kadang-kadang kita dapati penjelasan ulama kita bahwa seharusnya kita meniatkan di dalam hati bahwa besok kita akan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu fungsinya membedakan antara sunnah dengan wajib. Itu penting. Kita mau puasa apa besok? Puasa qada atau puasa Senin Kamis? Apakah kita mau puasa Nabi Daud atau puasa nazar? Itu fungsinya niat. Termasuk juga membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu niat fungsinya. Orang yang berwudu misalnya, berwudu dengan niat untuk sholat, beda dengan orang berwudu karena kepanasan. Itu tidak dapat pahala. Yang pertama, yang berniat berwudu untuk ibadah itu berpahala. Jadi fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan dan membedakan antara jenis ibadah wajib atau sunnah. Itu kira-kira giliran saya yang bertanya. Siapa yang bisa jelaskan dua kondisi orang yang tidak mampu untuk berpuasa dan apa konsekuensinya? Tadi kita sudah jelaskan yang poin terakhir itu. Jadi yang sebelum terakhir sehat dan tidak musafir. Dan yang terakhir itu apa? Paling terakhir. Tadi sudah sebutkan wajib berpuasa kalau tidak sakit, mampu berpuasa. Kemudian yang kedua adalah bermukim, tidak musafir. Itu poin sebelumnya terakhir. Nah, yang terakhir sekali apa itu? Apa konsekuensinya? Apakah dia mengganti puasanya atau membayar fidyah? Membayar fidyah, Ustaz. Iya, betul. Bayar fidyah. Tapi dulur bisa. Jadi dulur dapat pahalanya. Terima kasih. Dan sudah dapat juga hari-hari sudah. Ya berarti bagiannya. Silakan. Silakan. Saya kira demikian. Oh ini.
Saya bacakan pertanyaannya dari akhwat, dari ibu. Bagaimana cara mengganti puasa bagi wanita hamil atau nifas? Ini diganti di hari-hari yang lain, bukan berbayar fidyah. Karena ditanyakan apakah yu'maru bi qada'i as-siyam wa astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.